Dah. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Sesuai dengan tema kita hari ini, kenapa Muhammad KC rela dipenjara karena Injil ya. Namun sebenarnya tadi ada lagi kepanjangan tema itu, cuma nggak bisa ditulis di situ kata host karena kepanjangan ya. Kenapa Muhammad KC rela dipenjara memberitakan Injil, dan berita Muhammad KC terkini, yang terkini baru kurang lebih 8 jam yang lalu ya, saya dapat beritanya. Saudara Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara tentang apa yang dihadapi Muhammad KC dan kenapa dia rela masuk penjara memberitakan Injil, mari kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi kami, kuasa-Mu bekerja, biar kebenaran firman disampaikan, jaga lidah bibir hamba-Mu untuk menceritakan yang fakta, yang benar, tanpa rekayasa, polos tanpa poles, jujur tanpa ada kebohongan. Bukan merekayasa, tapi menceritakan apa yang sesungguhnya, yang saya lihat, yang saya alami, yang saya rasakan. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kalau ada roh-roh kegelapan, kuasa gelap iblis yang coba mengganggu, saya patahkan dalam nama Yesus kuasanya. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus, terakhir saya ketemu Muhammad KC di rumah sakit ya, tanggal 19 kalau saya nggak salah, bulan 1. Dan saya mendoakan dia. Yang ikut live kemarin ya sudah melihat ya, saya di rumah sakit langsung mendoakan dia, tentu dalam pengawalan polisi ya dan kejaksaan. Puji Tuhan ada kemajuan ya. Sekarang saya masuk ke rumah sakit sudah langsung bisa gitu ya mendoakan. Tapi nggak tahu kalau orang-orang yang lain, karena memang kita sudah tiap hari dilihat di persidangan gitu loh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus, waktu saya tanya dia, pernah saya tanya dia di rumah sakit, saya bilang, gimana kabar? Tenang aja kata, saya tetap seperti ini memberitakan Injil. Dia katakan begitu ya. Nah, doakanlah supaya Muhammad KC bisa bebas, minimal ya, maksimal ya sehukuman Yahya Waloni dong, karena kasusnya sama, betul nggak? Kalau Indonesia ini mau adil, hukum ditegakkan dengan benar, ya seharusnya sama begitu. Itu pendapat saya. Boleh dong berpendapat, ya. Jadi ya awal ini kan berapa? 5 bulan. Ya, harusnya Muhammad KC seperti itu. Jadi Anda jangan langsung ada yang emosi ya. Emosi kok ya Waloni 5 bulan. Begitu kejamnya orang itu menghina, menista Yesus. Dia katakan bukan Tuhan, tidak disalib, Alkitab palsu. Yahya Waloni terus bilang lagi, apa itu Roh Kudus jadi Roh Kudus. Banyak hal lah yang dikatakan oleh Yahya Waloni itu yang begitu sangat menyakitkan kita sebagai pengikut Kristus. Namun ketika kita mendengar dihukum dia 5 bulan, bagaimana perasaan kita? Ya tentu sebenarnya di satu sisi kok begini ya, nggak adil ini negara ini begitu ya, pengadilan ini nggak benar begitu. Tapi saudara, Anda jangan lihat dari sisi yang itu, Anda harus lihat dari sisi yang lain. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, masihnya Roma 8:28. Anda harus berpikir begini, kalau ya Waloni 5 bulan, kita punya harapan, ya kan? Maksimalnya Muhammad KC juga 5 bulan. Begitu ya. Walaupun memang tuntutan jaksa luar biasa. Saudara, kalau kita upload semua pembicaraan jaksa itu, ya mungkin Anda juga panas telinganya, merah telinganya, dan juga mungkin Anda nggak bisa nonton kelamaan karena ya jaksa ngomong 3 jam lebih baru
pengacara ngomong paling ya sekitar 2 jaman lah begitu. Jadi memang susah dari 2 kamera itu untuk menyamakan gitu. Misalnya jaksa ini ya lagi mewawancarai atau memeriksa 4 saksi, ya kan. Jaksa kan ngomong nih, ngomong 4 jam. Baru Pak Kamarudin dan timnya ngomong. Ya jadi susah memang. Kata saudara kita yang kameramen, yang host, yang suka ngedit ini, dia bilang kalau begitu itu bisa berbulan-bulan katanya. Seperti orang buat film. Karena kan ya dia ngomong ini 4 jam ini saudara, ya kan? Itu kan bla 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 bla. Terus si Kamarudin dan grupnya ngomong bla bla bla. Kecuali gini loh. Satu saksi diperiksa, terus ngomong si jaksa, terus ditanggapi oleh si Kamarudin atau si Lukas Martin. Itu baru mudah kan gitu. Jadi kenapa yang jaksa memeriksa para saksi-saksi kita nggak upload ya memang begitulah kondisinya. Tetapi kalau memang Anda nanti minta diupload, kita coba cari ya itu di apanya di kartu memori ya. Karena itu betul-betul jaksa itu ya gimana lah mengarahkan saksi-saksi itu. Padahal kadang saksi itu bilang nggak tahu kamu begini. Oh iya betul. Ya gimana ya, lupa waktu itu gini. Oh iya gitu loh, kayak diarah-arahkan begitu kebanyakan. Iya banyak begitu. Jadi waktu itu kan kita pakai 4 kartu begini saudara ya. Ingat ya, lihat ya. Jadi biar tahu ya. Ini satu, ini ke kamera satu, ini ke kamera satu. Jadi ini 4 jam. Terus pindah lagi ke sini. 4 jam. Sedangkan sidangnya kadang sampai 10 jam lebih. Gimana itu? Sekarang ya kita sudah punya yang luar biasa ini, kita beli kemarin. Nih, hampir 2 juta ini ya. Ini 256 GB. Jadi ini bisa 20 jam. 20 jam nantinya. 20 jam. Jadi sidang nanti yang saya dapat kabar tadi dari pengacaranya, sidangnya tanggal 26. Ya, doakan Muhammad KC bisa sehat. Maksudnya sekarang kan Muhammad KC di rumah sakit. Ya, tadi baru operasi kecil. Bukan tadi, kemarin apa 2 hari yang lalu ya, operasi kecil. Ternyata di tangannya itu yang diginiin dia itu nanah di dalam. Kata Febri, tadi saya baru dapat kabar dari Febri. Saya ajak juga sih dia untuk live bersama, cuma lewat WA belum dibaca kali. Jadi saudara doakanlah supaya bisa sidang tanggal 26. Memang jadwalnya jaksa 26. Tapi kan tergantung kondisi Muhammad KC gitu. Tapi menurut Ibu Watma 2 hari yang lalu itu makin membaik terus gitu ya. Jadi saya percaya sidang ke depan ini pastilah Tuhan buat banyak mujizat ya. Dan kami terus berusaha ya melakukan yang terbaik dan tetap mengawal persidangan MKC. Kami tidak mau ketinggalan dan boleh ditanya dan boleh dilihat langsung di YouTube kami. Tidak ada ketinggalan. Semua sidang MKC kami ikuti, saudara. Terkecuali waktu pra-peradilan karena berbarengan di sana, saya mengikuti Kamarudin di sini. Cuma 1 hari itu. Tapi terus setelah itu kita ikuti terus sidang di Ciamis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke topik pembicaraan tadi. Kenapa Muhammad KC ya dia rela masuk penjara karena Injil? Ya, karena begini saudara. Injil itu di Alkitab ada 3. 3 maksudnya bukan berarti 3 Injil. Ya. Maksudnya 3 ini nama-namanya gitu. Bukan maksudnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Ada di situ tertulis Injil Yesus Kristus.
Apa itu artinya Injil Yesus Kristus? Kan Injil itu kabar baik, ya kan? Jadi siapa aja yang memberitakan kabar baik sebetulnya itu memberitakan Injil, tapi bukan Injil Yesus Kristus, bukan kabar baik Yesus Kristus. Nah, itu. Yang kedua, Injil keselamatan. Artinya ketika kita memberitakan Yesus Kristus, jangan hanya Yesus Kristus, Yesus, 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 Tuhan, Yesus, Tuhan, Yesus, Tuhan. Bukan begitu. Kita harus ceritakan kenapa Yesus itu datang ke bumi, ya, padahal dia Allah. Kok mau dia datang ke bumi mengambil rupa manusia? Kenapa dia harus mati di kayu salib sebagai anak manusia? Kok dia bisa bangkit pada hari yang ketiga, terus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, akan datang kembali, menjemput orang percaya. Ah, itulah, ya, itulah ringkasan atau yang simpel saja memberitakan Injil. Tentunya variasi-variasinya banyak ya, trik-triknya banyak. Terus apalagi ya, banyak trik-trik, banyaklah metode-metode begitu. Tentu setiap orang berbeda-beda. Nah, Pak Muhammad Kacci ini memang dengan metode yang agak unik dan jarang ya orang melakukan metode itu. Ya, dia memperpadukan dua kitab suci. Ya, yang pertama itu Alkitab, yang kedua itu kitab suci Al-Quran yang dianggap mereka itu kitab suci ya. Jadi ini keunikan menurut saya. Namun niatnya Pak Muhammad Kacci ini memang saya yakin baik. Niatnya apa? Niatnya supaya orang percaya Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang mencari-cari ya kesalahan dan memang mereka bisa buktikan bahwa ada pelanggaran hukum di situ begitu. Nah, namun kita belum bisa katakan dia salah karena kan dia belum diponis. Ya, belum diponis. Jadi masih diduga saja ya, belum diponis. Nanti kalau diponis baru terbukti dia bersalah gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian masih diduga, namun kan sudah diadili ya, sudah disidangkan beberapa kali, udah banyak sekali, udah beberapa bulan dia di dalam. Berarti kan di sini mereka punya bukti-bukti yang kuat sehingga bisa membawa ke meja hijau ke pengadilan. Nah, kenapa Muhammad Kacci mau memberitakan itu, saudara? Seperti itu. Karena dia rindu setiap orang mengenal kebenaran itu Yesus Kristus. Setiap orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan dia. Waktu saya sempat berbicara sebentar sama dia. Nah, saudara, alasan itu benarkah? Alasannya benar. Walaupun metodenya kata jaksa salah. Tapi alasan dia menyampaikan itu supaya orang percaya Yesus itu benar. Karena Alkitab bilang begini ya. Saya akan bacakan ya. Kisah Rasul. Kisah Rasul. Ya, saya akan bacakan. Ayat 12. Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 4 maksud saya. Sepertinya ya. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab bilang keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Bukan nama yang lain. Nama-nama yang lain nggak ada keselamatan di situ. Dalam nama Yesus itulah ada keselamatan. Itulah sebabnya tahun 1996 saya tinggalkan agama saya Islam. Saya ikut Yesus. Kenapa? Karena di Alkitab mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama yang bisa menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Itulah alasannya Muhammad Kacci rela dipenjara demi Injil. Sekarang misalnya di Alkitab ada catatan banyak jalan ke sorga, ya bisa lewat Nabi A, B, C, D, E, F, G. Ya ngapain Muhammad Kacci harus ngoyo begitu sampai masuk penjara? Ya itu kebodohan menurut saya. Iya.
Tapi karena dia tahu ayat ini, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Ya dia lakukan apa saja. Ya, untuk orang bisa percaya. Dan terbukti memang banyak orang percaya Yesus. Bahkan di kampung dia sendiri. Ya, itu menurut orang-orang kampungnya. Itu dimasukkan kepada dakwaan. Gitu loh. Tapi beberapa gereja atau pendeta tidak setuju itu. Tidak setuju. Bahkan yang dulu ngundang-undang dia di gerejanya, bahkan pernah pelayanan bersama-sama, justru di pengadilan memberatkan. Dikatakan Muhammad KC katanya sudah dipecat lah tahun 2018. Terus dia katakan nggak pernah dikasih ceramah di sana, di gereja mereka, hanya cuma pelayan doa saja, ikut doa begitu. Padahal penjelasan Muhammad KC, keterangan Muhammad KC yang disampaikan oleh Pak Komarudin ke jaksa, ke hakim, wah diundang dia ke beberapa GBI, nggak usah saya sebut, ya nggak usah saya sebut. Ya itu kan Pak GBI, ya tapi GBI yang pimpinan Pak Niko ya. Nah, supaya Anda tahu, itu lebih banyak mengundang dia waktu itu. Tentu di cabang-cabangnya, di cabang-cabang ya. Nah, jadi tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda hari ini belum mengenal Yesus. Belum percaya Yesus. Buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya ini sudah Kristen sejak di kandungan ibu saya. Saya tidak bicara agama hari ini. Saya bicara, sudahkah Anda mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, membiarkan Yesus sepenuhnya berdaulat menjadi Raja atas hidupmu? Sudahkah engkau taat kepada Tuhan Yesus segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu? Sudahkah kau mengasihi Dia seperti itu? Nah itu, ya. Memang pertama orang percaya Tuhan Yesus, ya selamat. Tapi setelah dia selamat, dia harus setia, taat sama firman Tuhan. Gitu. Bukan berarti terima Yesus sudah selamat, terus berbuat apa saja suka-suka saya dong, saya sudah selamat. Itu keliru, ajaran seperti itu salah. Tentu itu nggak benar. Ya, kita nggak boleh jadi batu sandungan. Bahkan hal-hal yang sepele pun, yang sepertinya orang dunia katakan itu nggak apa-apa, kita nggak boleh. Kenapa? Karena kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kata firman Allah, engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi kenapa Muhammad KC rela masuk penjara karena Injil? Pertama ya karena ini, ya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi Yesus sendiri berkata di Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sebenarnya dia Allah. Tapi Allah yang dulunya tidak kelihatan. Ya, itulah yang banyak istilah-istilah dalam bahasa-bahasa lain ya. Ada yang bilang Yahweh, Yeshua Masia, ada yang bilang macam-macam ya. Adonai, Elohim, dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan ada yang anti untuk menyebut nama Yesus harus Yeshua Masia begitu. Bagi saya sih mana yang cepat aja lah, Yesus udah itu cepat ya. Jadi saudara, Allah yang roh, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Ya, sebagai keadaannya manusia, ya kata Efesus pasal 2 ayat 15, dia rela mati untuk menebus manusia. Ya, bukan menebus dosa manusia, menebus manusia yang berdosa. Iya. Jadi manusia yang berdosanya ditebus, bukan dosanya, tapi manusia yang berdosanya. Kalau dosanya aja ditebus,
ya, maka orang itu tetap manusia yang akan terus berbuat dosa, karena dosanya aja yang ditebus, manusianya enggak. Makanya manusianya yang ditebus, ya. Jadi manusia yang berdosa ditebus sehingga mereka tidak jadi manusia berdosa lagi tetapi menjadi manusia Allah. Kata 1 Timotius 6 ayat 11, menjadi manusia Allah, ya. Dia menjadi anak Tuhan. Kata Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi menjadi anak Allah. Kita kalau dengar ada yang mengatakan saya anak menteri A, menteri B, menteri C, saya anak Kapolres A, Kapolres B, Kapolda A, Kapolda B, saya anak presiden. Wah, itu lebih lagi ya. Itu ada powernya, ada kuasanya. Kita juga pasti agak beda memperlakukannya dengan orang-orang yang mungkin hanya kerjaannya jual bakso, jual cendol. Perlakuan kita mungkin beda dalam menghadapi orang-orang yang tadi anak-anak yang punya jabatan itu, ya kan? Jadi kita anak Allah ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita sebagai anak Allah. Itu hebatnya. Jadi alasannya, ya, memberitakan Injil itu alasannya apa? Alasannya karena hanya lewat Yesus orang bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, masuk surga. Hanya lewat Yesus. Ya, nggak bisa lewat yang lain. Jadi saudara, doakan penginjilan kami, lihat di deskripsi, ya. Lihat juga di YouTube. Tulis saja nanti, ya, banyak wanita berkerudung didoain di jalan, di mana, di rumah sakit. Bahkan orang-orang yang sakit, yang berkerudung, yang tadinya stroke, yang sulit jalan akhirnya bisa jalan. Bahkan ada juga yang lumpuh, ya, bisa jalan. Orang-orang berkerudung, ketik aja orang-orang berkupiah putih, ketik nanti akan muncul, ya. Jadi terus kita lihat pelayan-pelayan pedalaman ada juga di deskripsi itu. Walaupun beberapa bulan ini kami tidak lagi ke pedalaman karena memang banyak sekali persyaratannya untuk kita terbang. Anda ngerti kan? Ya kan, harus vaksin lah, harus inilah, harus macam-macam lah, ya, harus antigen, PCR dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga kami pending dulu sementara, dan apalagi sekarang ada problem Muhammad KC ini. Mungkin selama Muhammad KC ini belum selesai sidang, kami tidak akan pergi ke pedalaman atau pelayanan ke pedalaman, ya. Kami akan terus mengawal persidangan Muhammad KC. Karena khusus persidangan kemarin yang punya dokumentasinya hanya kami. Hanya kami yang punya dokumentasi. Kecuali orang foto-foto, ya. Makanya beberapa Kristuber ada yang ngambil begitu saja. Ya, saya harap Anda ya sedikit ya sopan santun, tapi ada juga yang minta gitu, ada juga yang minta tapi saya diam aja gitu, ya. Jadi artinya yang saya mau sampaikan, jadi perlunya ada liputan begitu. Sekarang begini, pengacara ngomong bla 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 gitu, ya, sama si A, si B, si C dalam wawancara. Tapi ketika ada orang nanya buktinya mana? Waktu kau sidang gimana? Makanya waktu sidang terakhir pemeriksaan polisi kami nggak bisa hadir karena disebabkan ini juga memori udah mau penuh dan kami juga sampai pagi, ya, langsung ikut ke pengadilan. Ini jadi Pak Kamarudin sempat bilang katanya, mana si Lubis, Pendeta Lubis, aduh katanya kalau di shooting ini bagus katanya, aduh katanya. Memang Pak Kamarudin kerinduannya waktu dia memeriksa polisi itu menurut yang saya dengar memang wah luar biasa sekali, pertanyaan-pertanyaannya memang sangat jitu-jitu sampai polisinya selalu lupa. Itu penjelasan Pak Kamarudin, ya.
Sehingga dia harus dibantu oleh jaksa untuk mengingatkan. Ya, jadi saudara, inilah kita sebagai orang percaya, ya, harus memberitakan Injil. Jadi buat saya, ya, Muhammad KC itu buat saya, terlepas dari kontroversi, tapi bagi saya pribadi, tolong jangan ada pula yang karena saya mengatakan begini terus mengecam saya. Bagi saya dia pahlawan. Iya, pahlawan. Terlepas dari kontroversi itu, bagi saya dia pahlawan. Dan saya pun bisa saja sekali waktu, ya, akan mengatakan hal yang sama juga seperti apa yang dia katakan. Tetapi doa saya, hendaklah saya diberi hikmat untuk menyampaikannya supaya saya bisa lebih luas memberitakan Injil. Kalau kita masuk penjara kan, ya hanya di penjara itu aja kita bisa beritakan Injil. Memang ada juga sih kadang-kadang karena dia masuk penjara, orang yang di penjara bertobat. Tetapi lebih luas lagi kalau kita di luar penjara kan, bisa kemana-mana memberitakan Injil kan, lebih banyak lagi yang bertobat. Namun apapun itu, kalau itu memang ada kebaikannya, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan, ya puji Tuhan gitu loh. Walaupun masuk penjara, di penjara banyak jiwa yang dimenangkan, ya nggak apa-apa. Ya kalau bisa masuk lagi aja gitu loh. Kalau memang dia bersaksi, oh di penjara ada 50 orang, ada 100 orang, ada 200 orang yang terima Yesus, saya layani. Ya kalau bisa masuk lagi aja ke penjara, biar banyak lagi kan begitu. Yang percaya kan, karena di luar kadang-kadang nggak bisa sampai segitu banyak. Gitu loh. Kita kadang-kadang jangan sampai kita ada ngomong kebohongan-kebohongan juga. Saya tidak suka dengan kebohongan-kebohongan. Saya mau ngomong yang saya alami, yang saya rasakan begitu ya. Jadi mari kita memberitakan Injil terus ya, karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain lagi. Dan yang kedua, ya, kenapa saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Muhammad KC rela masuk penjara, ya, karena Injil. Ya, karena begini, saya percaya dia sudah tahu itu ada risiko. Namun dia yakin betul bahwa Tuhan pasti melindungi, menjaganya. Dan ketika dia masuk penjara, dia harusnya sih sudah siap. Harusnya sudah siap mental semuanya ya. Nah, karena saya tidak pernah menyesali kalau memang saya ada masalah karena Injil. Ya, seperti di Madura dulu, di mana-mana gitu. Jadi tidak pernah saya menyesali itu. Karena saya sudah siap ya, kalau saya berbuat sesuatu artinya saya sudah siap untuk menanggung resiko semuanya. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan baca chat-chat saudara dulu ya. Saya akan baca dulu ya chat-chatnya ya. Ya, oke. Saya baca sebentar ya. Saya cari ini. Ya, saya cari kacamata. Ya. Waduh. Ya, ini nggak saya baca ini ya, siapa itu namanya ya. Ini namanya Retno, saya nggak baca ya. Yes, kenapa ini? Lah. Sebentar, biarkan berlalu ya. Lah. Gimana cara? Sebentar, biarkan. Ya. Tapi nggak bisa baca live-nya. Mana? Apanya yang mau dibaca? Ya, jadi di sini wow, rahmatan lil alamin, Yoshida. Lebih tertindas di Indonesia. Wah. Selamat datang di live chat. Oh, ini lah.
Terus di sini Jepanya sembiring. Jangan Ustadz Quran pun menista kekerjaan. Langsung ta musik and video hanya melalui Tuhan Yesus Kristus jalan keselamatan. Pak UUD terima aja kenyataan, nanti ulangi lagi biar hukum rimba yang berlaku. Sama ini. Ya siapa jangan tahu pusing, Siloba pendeta yang lain sudah tahu kalau KC itu memang bersalah. Ya. Karena bagusnya kalau nggak radikal, Oten melunjak raja mayoritas. Ya. Kalau Gembar Insinyur Niko tidak mengklarifikasi, maka kemungkinan banyak jemaat yang kecewa. Ya. Saya aja MKC dihukum berapa lama? Ya rekan-rekan, kita doakan agar dipulihkan. Amin. Nels Saragi, seharusnya gereja dan sesama hamba Tuhan bersatu membantu dan mendukung para penginjil dalam menuai jiwa-jiwa. Iya. Long Sungta, musik and voice, apa ini? Tetap semangat Pak MKC. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Yang kita cari adalah kehidupan di sorga, yang kudus kerajaan Tuhan Sang Maha Kuasa. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang ya saya kasih link ya. Kasih link untuk Anda masuk, khususnya yang kadrun. Ya, coba kita aja debat. Saya hanya ada waktu ini sebentar lagi loh. Itu ada ibadah tuh di CCTV itu di bawah itu. Ya. Nah, saya hanya punya waktu sekitar 20 menit. Itu ada ibadah itu. Ya di CCTV. Jadi saya harap nih nyanyi-nyanyi mereka nggak kedengaran ke sini ya. Ini nanti ada problem. Siapa ya? Ayo, siapa yang mau masuk? Kasih linknya. Jadi biar jangan ini, karena saya lihat nih ada kadrun ini. Ini bisa kadrun Kristen, bisa kadrun Islam. Kenapa saya nggak mau baca? Karena nanti ucapan saya pula yang disalahin, ya kan? Dipotong. Nah, lebih bagus dia masuk. Jadi kita akan bicara gitu. Apa yang diberatkan saudara dengan live ini? Ayo. Oke. Silakan masuk. Kalau begitu yang Kristen nggak kadrun juga masuklah. Ya. Nah, mau nanya apa kek? Yang jelas kami nanti sidang Muhammad KC akan berangkat dari Jakarta hari Selasa pagi. Nah, itu paling lama Selasa pagi, kalau bisa Senin sore. Selasa pagi, karena Rabu sidang tanggal 26 ini, bulan 1, 2022. Biasanya kami itu kalau sidangnya hari Rabu, ya kami berangkatnya Selasa malam jam 10 supaya sampai sana pagi. Kenapa? Padahal kan sampai sana pagi capek banget, pagi langsung ikut sidang kan, waduh. Tapi kenapa? Ya itu menghemat hotel, ya supaya kita hanya terkena beberapa hari gitu bayarnya. Jadi kami sekarang tidak begitu. Saya udah bilang sama kameramen, ya sudah kita nggak usah banyak hemat-hemat lah. Yang penting kita bisa bekerja dengan baik untuk Tuhan supaya sidang MKC ini semua kita punya dokumentasi yang baik. Yang pertama itu ya saya lakukan untuk MKC juga, karena Ibu Watma juga bersyukur ya, kalau nggak ada yang beritakan begini, hilang ini beritanya. Ya gimana beliau di sana? Siapa yang mau ini? Iya kan, kalau nggak ada beritanya, betul nggak? Siapa yang bisa dukung orang nggak ada beritanya? Jadi kami terus akan memberitakan. Ya makanya sekarang saya sudah berubah paradigma. Saya bilang sama tim itu kita berangkatnya hari Selasa saja ya. Jadi sampai sana misalnya jam 2 sore atau jam 4 sore. Terus kita kan tidur tuh enak kan. Rabunya bangun enak kan. Daripada Selasa malam berangkat supaya sampai pagi terus sidang. Kan belum tidur langsung sidang. Ya apalagi host kita ini kan ya luar biasa ya.
Walaupun sering saya bilang dia udah tidur aja, tidur. Nanti sudah sampai saya banguni gitu ya. Tapi kan tidur di mobil tuh mungkin kurang maksimal gitu. Jadi tetap aja ngantuk loyo-loyo gitu di pengadilan. Beda dengan saya walaupun nggak tidur kalau saya udah niat untuk melakukan sesuatu saya bisa. 3 hari 3 malam pun pernah saya nggak tidur. Hanya ngelayani. Iya, bener nggak tidur. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya lihat tidak ada yang masuk karena memang kita mau ibadah. Ini hanya pemberitahuan saja supaya Anda tidak kehilangan berita. Ya, tidak kehilangan berita tentang Pak Muhammad Kacih. Jadi beliau sekarang itu sudah dioperasi tangannya ini, ya, sudah dioperasi. Jadi kita tinggal doakan saja supaya di sidang nanti semuanya berjalan dengan baik. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa. Karena nggak ada yang masuk. Si kadun-kadun ini tadi cuma di itu aja berani. Masuk aja. Udah dikasih linknya, bro. Nah, masuk aja. Ayo masuk. Saya tunggu ya. Beberapa menit masuk aja. Saya senang kalau begini. Tapi di channel saya nggak mau masuk channel orang. Artinya debat-debat usus gitu saya nggak mau. Masuk aja ke saya gitu. Oke, kalau memang dia tidak mau masuk tuh, si kadun-kadrun, ya kita doa. Karena kita mau ada ibadah. Tuhan Yesus urapi kami semua, biar kami tetap terus memberitakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jangan lupa ya, subscribe, like, beri komen yang baik. Lihat di running text-nya, terus lihat di running text. Lihat.